Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Ibu Iska Nurrahmani pada pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 3. Peristiwa mengisi kemerdekaan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas materi IPS dan PPKN. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kepada soleh-solehah untuk mengisi presensi terlebih dahulu pada link yang tertera di Google Classroom. Dan Ibu juga ingin mengingatkan kepada soleh-solehah untuk melaksanakan pembiasaan hari ini ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelumnya mari kita siapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulismu. Jika sudah siap, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, apabila sudah selesai berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, salah satu materi yang akan kita bahas hari ini ialah sejarah lahirnya Pancasila. Kira-kira bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Mulai terdesaknya Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahan di Hindia Timur, yaitu Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Indonesia. Kiranya, siapakah tokoh tersebut? Ya, tokoh tersebut diantaranya ada Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merumuskan dasar negara yang berisikan 5 dasar, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Muhammad Supomo juga merumuskan dasar negara yang isi rumusannya adalah 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, 5. Musyawarah. Dan setelah itu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara yang isi rumusannya adalah 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah rumusan-rumusan dasar negara yang dibentuk pada sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut dengan Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahirnya Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Nah, usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia
untuk mempersiapkan sidang yang kedua. Sebelum memulai sidang BPUPKI yang kedua, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Anggota dari Panitia 9 itu sendiri ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ada Mr. A.A. Maramis, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Mr. Ahmad Subarjo, lalu ada Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Mr. Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Itu dia adalah anggota dari Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapatkan beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada akhirnya itu adalah menjadi dasar negara yang kita gunakan di Indonesia sampai saat ini. Nah, Pancasila tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Kira-kira apa saja nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat? Yuk, mari kita simak penjelasannya berikut. Nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat memiliki beberapa fungsi dan kedudukan. Di antaranya yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan, hukum, atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai luhur yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Maksud dari sistem nilai ideal adalah sebuah pandangan hidup yang diyakini kebenarannya dan seharusnya dijadikan sebagai tujuan dan pedoman bagi negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Kira-kira budaya khas apa saja yang menjadi ciri bangsa Indonesia? Mari kita simak penjelasannya berikut. Yang pertama, yang menjadi budaya khas bangsa Indonesia adalah sikap gotong royong. Budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun budaya. Yang kedua adalah budaya musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga adalah budaya toleransi. Nah, budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Tentunya, budaya Indonesia dari bangsa-bangsa Indonesia yang sangat beragam perlu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, budaya toleransi bangsa Indonesia ini haruslah dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebelum dirumuskannya Pancasila, mari kita ingat lagi perjuangan dari tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan para pahlawan Indonesia melawan penjajah. Karena rasa cinta terhadap tanah airnya, para pahlawan rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan, meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Nah, sikap dari para pahlawan bangsa tersebut harus bisa kita teladani. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya meneladani sikap para pahlawan bangsa. Kiranya apa saja sikap para pahlawan bangsa? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan di Indonesia dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Salah satu upaya atau hal positif yaitu meneladani berbagai sifat pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat pahlawan yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama ada sikap berani. Berani yaitu sikap tidak takut ataupun gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Ingat ya, kita harus berani dalam memperjuangkan kebaikan. Yang kedua ada sikap gigih. Gigih yaitu sikap tetap teguh pada pendirian meskipun mendapatkan kegagalan. Hal tersebut tidak akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Nah, sikap gigih ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam belajar, kita harus tetap gigih sampai cita-cita kita tercapai. Jangan sampai kita berputus asa dan menyerah dari segala halangan yang ada. Walaupun adanya kegagalan dan rintangan, kita harus tetap jalani dan hadapi. Yang ketiga ada sikap rela berkorban. Rela berkorban yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri ataupun tidak egois. Nah, sikap rela berkorban ini patut kita teladani. Nah, sikap rela berkorban ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kita mampu ataupun mau mengalah dari orang lain, lalu tidak bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap rela berkorban ini dapat kita terapkan kepada keluarga, teman, dan orang yang kita cintai. Yang keempat ada sikap berjiwa besar. Berjiwa besar yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sikap jiwa besar ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam musyawarah misalnya kita harus menerima segala pendapat dari orang lain. Dan apabila kita mendapatkan masukan dari orang lain, kita harus hargai kritik dan pendapat tersebut. Kita juga perlu menerima dan menghargai serta menghormati perbedaan. Dan apabila kita dalam sebuah peristiwa menerima kekalahan, kita harus terima dengan lapang dada. Serta apabila kita melakukan kesalahan, kita harus mau mengakui kesalahan tersebut dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, kiranya itu dia adalah sikap-sikap dari para pahlawan yang harus kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu berani membela kebenaran, perlu memiliki sikap gigih dan teguh juga semangat dalam pendirian kita ya sampai cita-cita kita tercapai. Lalu kita harus bersabar, ikhlas dan rela berkorban kepada orang lain dan tidak mementingkan egoisme atau keinginan sendiri. Dan kita juga perlu memiliki jiwa besar, yaitu menerima kekalahan ataupun kesalahan dan memperbaikinya. Sikap-sikap itu yang membuat diri kita menjadi pribadi yang baik. Nah, kita sudah mempelajari mengenai banyak materi ya hari ini. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, sekarang ada misi ataupun tugas yang harus soleh-solehkan soleh-solehah kerjakan ya di rumah, yaitu latihan halaman 147 nomor 1 sampai dengan 4. Yang dimana soalnya adalah 1. Apa saja yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Tadi kita sudah bahas ya bersama-sama. Nah, lalu yang kedua ada siapa saja tokoh yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Tadi ada 3 tokoh ya yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Siapakah itu? Nah, terus yang ketiga ada jelaskanlah perbedaan dan persamaan yang dapat kalian temukan dari ketiga usulan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, tadi ada beberapa poin yang sama ya di antara rumusan-rumusan ketiga tokoh tersebut. Kalian bisa jelaskan perbedaan dan persamaannya. Lalu yang keempat, mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Nah, tadi sudah sedikitnya dibahas ya mengenai hari lahirnya Pancasila dan mengapa tanggal 1 tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ibu harap soleh-solehah dapat memahami ya tugasnya kali ini dan dapat memahami pula materi yang disampaikan hari ini. Jika soleh-solehah mendengarkan dan menyimak penjelasannya dari awal, pasti soleh-solehah dapat mengerjakan tugas tersebut. Ibu yakin anak-anak hebat di sini pasti bisa ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Nah, itu dia penyampaian materi hari ini. Kita telah belajar mengenai peristiwa lahirnya Pancasila ya, sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian kita juga telah mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Ada juga budaya khas yang terbentuk dari Pancasila, nah, yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Lalu kita juga telah meneladani sikap para pahlawan bangsa dengan menjalankan keempat sikap yang telah dijelaskan tadi. Nah, semoga materi tersebut dapat bermanfaat ya bagi soleh-solehah dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dicukupkan saja untuk penjelasan materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat ya belajarnya dan juga semangat juga mengerjakan tugasnya. Jangan sampai lupa. Kerjakan tugas tersebut dalam buku tugasmu dan kirimkan pada wali kelasmu. Terima kasih untuk soleh-solehah yang telah
mengikuti pembelajaran hari ini sampai dengan akhir. Mohon maaf dari Ibu apabila ada kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.